Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal review Sin Bisao Season 5 episode 11. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk part 1 kali ini Season 5 hanya sampai episode 11. Jadi kali ini merupakan episode terakhir dari part 1. Dan tenang saja, tapi nanti bakal dilanjut lagi tentunya di Sin Bisao Season 5 part 2. Nah, tapi sebelumnya teman-teman semuanya udah pada nonton kan video highlight yang Stella Kim upload? Jadi yang selama ini mengendalikan makhluk Scorpion dan Cobra adalah makhluk mumi. Dan rupanya sekarang makhluk mumi yang telah tiba di atap Sin Bisao telah mengikat Sinbi dan Jubi. Tapi sepertinya ada yang mereka inginkan dari kedua goblin ini. Kenapa mereka hanya mengikatnya? Apakah mereka juga mengincar kekuatan goblin? Aduh, gawat deh. Siapakah kamu? Tunjukkan wujud aslimu. Kenapa kamu masih penasaran? Bukankah hidupmu akan segera berakhir? Makhluk mumi yang tak menghiraukan pertanyaan Sinbi malahan mengulurkan tangannya dan mengucapkan mantra. Dari telapak tangannya muncul hawa berwarna merah. Lalu, seketika itu pun Jubi yang sepertinya mengingat sebagian ingatannya berpikir jika makhluk mumi lah yang menyerangnya saat di kerajaan goblin di langit. Hah? Apakah benar? Jadi makhluk mumi yang telah menyerang kerajaan langit sampai-sampai membuat sekarat pasukan goblin yang ada di langit, kemudian Jubi pun terjatuh karena diserang olehnya malam itu. Tapi walaupun begitu, sepertinya penampakannya sedikit berbeda teman-teman, karena waktu itu ia tampak mengenakan kerudung hitam, sehingga wajahnya pun tampak tidak begitu jelas. Tapi sepertinya kali ini Jubi meyakini karena pose yang dilakukan olehnya sama persis dengan yang dilakukan pada malam itu. Sepertinya ada sesuatu yang menjalar yang keluar dari bagian tubuhnya. Apakah benar sesuatu yang menjalar itu adalah kain perban berwarna putih yang menjadi kekuatan dari makhluk mumi? Tapi rupanya belum selesai sampai di situ. Makhluk mumi merubah posenya dengan mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Kemudian tampaknya ia akan memanggil semua orang yang telah tertular oleh virus Red Eye. Jiwa yang telah diberkati oleh mata merah, Red Eye, datanglah semuanya kepadaku. Wahahaha. Lalu, ia tampaknya membentuk sebuah piramid dengan garis berwarna merah. Wah, sepertinya ini adalah teka-teki yang ada di lagu opening, teman-teman. Hah, jadi piramid itu maksudnya adalah dia akan mengambil jiwa para pasien yang menderita Red Eye. Hah, tidak. Bagaimana dengan Gaen, Sarah? Lalu, masih banyak teman-teman yang ada di sekolah kan? Oh, juga ada Pak Guru dan semua pasien lainnya. Hei kamu, apa yang sedang kau lakukan? Semuanya akan kupersembahkan untuk Dewa Lamia. Apa? Jadi kau akan menggunakan jiwa manusia untuk menghidupkan Ramia? Hah? Jangan-jangan maksudmu Ramia si dewa kematian? Aku akan menghidupkan dan menjaga Dewa Kematian. Pantas saja dia memiliki kekuatan Red Eye. Dahulu kala, Dewa Kematian, Ramia, dengan kekuatan virus Red Eye miliknya telah mencoba untuk menghancurkan dunia. Namun, aksinya tersebut tertangkap oleh para pengusir makhluk, sehingga akhirnya ia pun berakhir di dalam kurungan. Dan kekuatannya pun akhirnya tersegel. Lalu, muncullah makhluk mumi yang mewakili pemuja Dewa Kematian. Mereka berniat untuk membangkitkan Dewa Kematian dengan melepaskan segel pengusir makhluk itu. Tapi karena kekuatan yang dimilikinya masih belum cukup, ia memohon kepada Dewa Kematian agar mempercayainya dengan meminjamkan kekuatan Red Eye. Mereka berniat menggunakan kekuatan Red Eye untuk mengumpulkan kekuatan yang pada akhirnya akan mereka persembahkan untuk membangkitkan Dewa Kematian serta melepaskan segel yang mengurungnya selama ini. Maka akhirnya Dewa Kematian pun setuju dan meminjamkan kekuatan Red Eye itu kepadanya. Sehingga akhirnya makhluk mumi menyerang seluruh manusia di bumi dengan virus Red Eye. Dewa Kematian yang terhormat, kami telah menunggu hari kebangkitanmu. Dan tunggulah sebentar lagi, kami akan mempersembahkannya kepadamu. Sinbi dan Jubi yang berhasil tertangkap tidak langsung dihabisi oleh makhluk mumi. Rupanya, selain Red Eye, dia juga mengincar kekuatan terakhir yang harus mereka lengkapi, yaitu dengan mengambil kekuatan Goblin. Dan sepertinya, karena Jubi adalah seorang pangeran raja dari kerajaan Goblin Langit, sehingga mereka meyakini, dengan kekuatan Jubi, Dewa Kematian Ramia akan menjadi raja penguasa di dunia ini yang paling kuat. Di lain sisi, tampak Hari dan Gembi yang telah terseret masuk ke dalam pusaran pasir. Gembi, aku tak dapat bergerak. Iya, jika kau mencoba untuk bergerak akan semakin terhisap. Makhluk kobra yang kekuatannya sangat mematikan itu pun terlihat sedang menghadapi sosok kejam Rion, yaitu Kain.
Untunglah. Tapi sepertinya si kain ini kekuatannya sangat kuat, teman-teman. Tampaknya dia memiliki kekuatan jahat yang sebanding dengan musuh kali ini. Tapi kenapa sedikit aneh ya melihat sikap kain yang sepertinya tidak memiliki belas kasihan itu. Sikapnya itu sangat berbanding terbalik dengan Rion. Sosoknya begitu kejam dan bahkan ia tertawa terbahak-bahak saat sedang melawan makhluk. Tampaknya sangat menikmati dan mengeluarkan kekuatannya itu hanya untuk bersenang-senang. Kali ini pun tampaknya ia dengan mudah dapat mengalahkan makhluk kobra itu, teman-teman. Makhluk kobra yang tumbang itu akhirnya menjatuhkan ekornya. Tapi kemudian hentakannya itu membawa Hari dan Gembi terlempar hingga jatuh di jalanan. Wah, untungnya pada saat yang tepat ini, Hari dan Gembi dapat terbebas dari lingkaran pasir itu. Entah mengapa, sudah merindukan Rion yang selalu melindungi tim Hari ya. Malahan, kain ini tidak peduli dengan Hari dan teman-temannya. Ya tapi tetap saja, karena sekarang tim Hari juga membutuhkan bantuan kan? Kita hanya bisa mensyukuri saja ya dengan hadirnya kain yang sadis ini. Tapi sepertinya, kedepannya Hari harus lebih kuat lagi. Hari, sekarang tidak ada yang bisa kau andalkan lagi selain dirimu sendiri dan sahabat goblinmu. Walaupun sekarang sebenarnya di atap Sinbi's House, Jubi dan Sinbi yang tampak tak berdaya sedang berjuang. Gembi, apakah kau baik-baik saja? Iya, syukurlah. Jika terlambat sedetik saja, entah apa yang terjadi dengan kita berdua. Oh, jadi sedih ya melihat tim Hari yang sangat lemah. Kain yang awalnya menikmati kemenangan dengan sombong, dikejutkan dengan munculnya makhluk kobra yang kali ini terlihat lebih kuat, teman-teman. Tampaknya ia memunculkan ketiga kepalanya. Oh my god, tadi kepalanya satu saja sudah sangat kuat. Kalau ini kepalanya 3. Wah, sepertinya makhluk kali ini benar-benar tidak ada tandingannya ya. Tapi tampaknya kekhawatiran kita salah. Kain yang malahan tampak beringas dan dia sepertinya sangat senang bukan main. Ini dia baru. Jika selesai begitu saja kan tidak seru. Mendengar suara tawa kain yang sangat aneh, Hari pun berkata kepada Gembi jika Rion yang dilihatnya kenapa berubah menjadi seperti seseorang yang tidak dikenalnya. Kenapa? Ada apa dengannya? Apakah Rion baik-baik saja? Tunggu sebentar. Aku merasakan hawa jahat yang luar biasa. Bisa jadi dia bukanlah Rion Opa. Tapi aku masih belum yakin apa yang terjadi. Namun benar-benar berbeda dengan yang kurasakan sebelumnya. Makhluk mumi yang telah berhasil menangkap Jubi dalam genggamannya pun tampak menarik kekuatan yang dimiliki goblin langit Jubi. Jubi tampak tersiksa. Apakah Jubi akan tetap hidup jika kekuatannya diambil? Ataukah dia hanya akan menyisakan tubuhnya saja? Aduh teman-teman, membayangkannya saja sudah sedih ya. Aduh, semoga ada yang datang menolong, tapi siapa ya? Hari tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Apalagi jika sahabat-sahabat goblinnya juga dihabisi. Apakah ini adalah akhir dari tim Hari? Setelah berhasil mengambil kekuatan Jubi, tampaknya makhluk mumi pun melempar tubuh Jubi begitu saja. Mau menangis rasanya. Bagaimana perasaan Sinbi yang menyaksikannya sendiri? Aduh, Hari dan Gembi masih belum tahu. Sekarang sepertinya yang bisa kita lakukan hanya memohon keajaiban dan kesabaran untuk Hari. Nah teman-teman, bagaimana cerita review hari ini? Sangat seru kan? Makin penasaran kan? Tenang aja, Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di review cerita Sinbi's House selanjutnya di channel Stella Kim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Buat teman-teman juga yang ketinggalan sama video Stella Kim tentang Sinbi's House Season 5, bisa nonton di playlist Stella Kim yang berjudul Ghost Ball Zero Sinbi's House Season 5. Di situ ada video yang Stella Kim upload lengkap. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, dan Jepeto. Sampai jumpa. Saranghaeyo.